Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan buku Istiqomah yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan lalu teman-teman mengikuti fawaid dari Ustaz Nurul Azmi hafizahullahu ta'ala dalam bab ke-9 tentang cara-cara agar tetap istiqomah. Di malam hari ini kita akan masuk dalam bab 10 tentang hal-hal yang bisa menghilangkan seseorang dari sikap istiqomah. Saya mulai terlebih dahulu pembahasan kita malam hari ini dengan mereview, recall apa yang pernah kita bahas pada pertemuan perdana dari kajian ini. Saya ingat di kajian perdana kita membahas tentang adamus tsabati ala sunnah, hal-hal yang bisa membuat seseorang tidak kokoh di atas sunnah. Dan tidak kokoh di atas sunnah atau tidak kokoh di atas Islam itu bisa dikatakan juga tidak kokoh alias tidak istiqomah. Karena as-tsabat itu artinya konsisten. Konsisten di atas sunnah, ya maksudnya adalah istiqomah. Di pertemuan perdana kita pernah membahas bahwa faktor yang membuat seseorang itu tidak istiqomah atau tidak konsisten di atas sunnah terpusat pada dua hal saja kalau mau diklasifikasikan. Antara dia nyangkut di syubhat atau terseret dengan syahwat. Syubhat itu artinya kesamar-samaran. Sesuatu yang samar-samar sehingga membuat yang salah seolah-olah benar. Ini namanya syubhat. Syubhat. Sedangkan syahwat itu artinya hawa nafsu. Yang mendorong seseorang untuk melakukan hal yang salah. Waktu itu kita bahas juga bahwa syahwat ini diantaranya adalah syahwat terhadap harta. Makanya ada orang meskipun dia tahu pekerjaannya haram, dia akan terus menjalankannya. Dia tidak mau kembali kepada sunnah, istiqomah di atas Islam, lantaran keharusan dia untuk istiqomah dan konsisten di atas sunnah bertentangan dengan kepentingan terhadap harta. Waktu itu saya contohkan ada pekerjaan yang di situ melatih laki-laki perempuan. Sementara pelatihnya laki-laki. Kalau kita katakan nanti antum melatih perempuan mau ndak mau pegang-pegangan. Akhirnya dia bilang aduh berat soalnya dia hitung-hitung pendapatannya dari perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kalau dia harus konsisten di atas Islam, dia akan kehilangan harta. Kemudian waktu itu dicontohkan juga pengaruhnya adalah karena tahta. Misalnya seseorang mengetahui bahwa pekerjaannya itu kalau dia geluti memang punya kedudukan yang tinggi di masyarakat. Tapi masalahnya dia akan terjerumus pada hal-hal yang menjauhkan dia dari sikap istiqomah. Misalnya pekerjaan itu berhubungan dengan lahan basah. Di sana banyak korupsinya. Di sana banyak suap menyuapnya. Dia tidak bisa tinggalkan karena dia tergiur dengan tahtanya. Karena dia bisa nanti dipanggil dengan ketum. Nanti dia bisa dipanggil dengan kedudukan-kedudukan yang terhormat. Ya. Kuantum senyum, kenapa? Kayak ada sesuatu. Yang ketiga adalah karena wanita. Waktu itu saya contohkan seorang laki-laki di masa lampau, profesinya adalah seorang muadzin, murtad dari Islam, dan belum sempat menyetubuhi wanita yang menjadi istrinya, yang notabene adalah seorang Nasrani. Ya, dan dia mati dalam kondisi terjatuh intinya dari tempat yang tinggi. Dia tidak istiqomah di atas Islam atau sunnah lantaran karena wanita.
Karena dia tiap kali naik kawan menara untuk azan, dia selalu lihat wanita itu. Lama-lama dia tergoda, diajaknya nikah, wanita itu bilang, maaf saya Nasrani. Kalau mau, masuk dulu dalam Nasrani. Dia murtad, wafat. Belum sempat menikmati manisnya. Saya tidak ingat apakah waktu itu saya masukkan atau tidak. Ada juga karena syuhrah. Apa itu syuhrah? Popularitas. Popularitas. Orang itu bisa jadi tidak istiqomah lantaran popularitas. Misalnya jadi dai terlalu populer. Saking populernya, dia diikuti oleh banyak orang dari banyak golongan. Dan dia tidak bisa menghandle popularitasnya. Akhirnya demi mempertahankan popularitas dan demi mendapatkan pengikut yang banyak, yang dia omongi yang aman-aman aja. Dia nggak pernah berani berbicara tentang tauhid, syirik di hadapan orang banyak. Lantaran popularitas. Soalnya nanti kalau kita mau syirik, kalau kita nanti ngomong tentang bid'ah, khurafat, nanti ditinggalkan masyarakat. Di antara faktor syubhat, saya waktu itu sebutkan misalnya karena salah guru. Salah guru, guru apa? Guru agama. Kita belajar kepada guru yang seharusnya mendorong kita kepada istiqomah, tapi karena salah gurunya malah mendorong kita kepada adabus sabat. Jadi tidak konsisten di atas sunnah. Yang tadinya sudah kenal bahwa riba itu haram, gara-gara belajar kepada guru yang bawa syubhat, oh ternyata riba itu dianggapnya ada yang halal. Misalnya dia mengatakan riba yang haram itu yang berkali lipat. Kalau tidak kali lipat gak apa-apa katanya. Jadi kalau dibilang kalau misalnya cuman ribanya 5% aja itu gak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau 100%, terus ada tambahannya lagi jadi 150 gitu kan. Kalau 5% gak masalah. Karena di dalam ayat kan la takulu riba atau afam mudha'afah. Yang tidak boleh itu adalah makan riba yang berlipat. Akhirnya kita memahami, oh ada ya riba, ternyata riba dibagi dua. Kata. Riba halal, riba haram. Ya. Gara-gara salah guru, malah jadi tidak istiqomah. Yang tadinya sudah mau meninggalkan pekerjaan ribanya malah gak jadi. Di antaranya juga adalah ada ingat? Sifat plekmatis. Sifat plekmatis, yaitu sifat yang tidak suka bertentangan dengan orang dan tidak suka berdebat. Sehingga ketika masuk ke dalam pemikirannya syubhat, dia terima juga. Lalu dengan alasan, oh kan semuanya baik, semuanya punya dalil, kan ada khilaf dalam ulama, kan ada perbedaan pendapat, saling toleransi aja. Sudahlah, tidak usah saling memaksakan. Akhirnya yang salah diikuti juga, lantaran sifat plekmatis. Berita gembira bahwa ternyata di kalangan di ibu-ibu sekarang ada kamera. Ini kali ya kameranya. Katanya sudah bisa lihat di papan tulis. Waktu itu saya sering bilang ibu-ibu kalau mau lihat tulisan papan tulis, lihat di YouTube. Dan tadi diberitahu bahwa di ibu-ibu sekarang sudah bisa lihat di layar. Jemaah yang dirahmati Allah, kita masuk dalam buku yang kita baca ini, halaman 89, bab ke-10. Sebagai pelengkap dari pertemuan kita yang perdana. Kata penulis, bab ke-10. Beberapa perkara yang dapat menghilangkan sikap istiqomah. Istiqomah merupakan kunci kebahagiaan yang didambakan oleh setiap insan yang beriman. Oleh karena itu, setiap muslim tentu tidak mau kehilangan istiqomah. Sebagaimana mereka tidak mau kebahagiaan yang mereka dambakan itu luput dari jangkauan. Untuk itu, kita sebagai orang muslim perlu mengetahui hal-hal yang bisa menghilangkan sikap istiqomah dari seseorang agar kita bisa menghindarinya. Yang pertama, kekafiran, syirik, kemurtadan, dan kemunafikan. Teman-teman kalau kita cermati, kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan, kemunafikan yang seharusnya tidak ada pada diri seorang muslim lalu kemudian masuk di dalam dirinya, kira-kira datangnya karena apa?
Syubhat atau syahwat? Bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi karena syubhat, bisa jadi karena syahwat. Di Indonesia ini seringkali didatangi oleh paus-paus dan pendeta-pendeta dari luar negeri. Yang mereka membawa kekufuran. Lalu lantaran syahwat misalnya. Lantaran syahwat orang kadang-kadang mengorbankan keistiqoman dia di dalam agama, di atas sunnah. Gara-gara apa? Misal, karena tahta. Soalnya punya kedudukan. Jadi nanti gaulnya sama yang besar-besar, paus-paus yang memang besar-besar, lalu kemudian pendeta-pendeta yang terkenal. Ini biasanya yang petinggi-petinggi di Indonesia. Petinggi masjid, petinggi partai dan lain-lain. Kalau yang akar rumput, masyarakat bisa jatuh ke dalam kemurtadan gara-gara harta lewat syahwat. Misalnya gara-gara sekotak Indomie dibawakan ke daerah-daerah terpencil. Misionaris-misionaris itu datang. Mereka bawakan Indomie, makanan, sembako dan lain-lain. Lalu kemudian diajak masuk Kristen. Mereka mau masuk Kristen. Ya ini akar rumputnya. Ditambah lagi ketika mereka coba-coba lihat media sosial atau berita-berita. Dilihat petinggi-petingginya juga mainnya sama para pembawa kemurtadan itu. Para paus-paus dan pendeta-pendeta itu. Oh cium-cium jidat juga. Oh ternyata mesra juga. Kalau petinggi kita saja begitu, kenapa kita harus anti sama mereka? Di Balikpapan juga pernah berapa tahun lalu ya. Saya lupa tahunnya. Mungkin sekitaran 2015-2016. Di lapangan dekat Auri itu. Nanti akan datang pendeta itu bisa menyembuhkan mata yang buta, kaki yang pincang, lidah yang bisu dan seterusnya. Kuping yang tuli. Yang menyembuhkan siapa? Pendeta. Tapi sebenarnya nanti didatangkan juga aktor-aktornya. Yang memang sudah sewaannya mereka. Berakting pura-pura bisu, kemudian diketok sekali, disuruh ngucap Yesus, bla bla bla. Bisa ngomong. Orang-orang pasar sepinggan yang tidak ngerti. Pasar Baru, Kampung Baru, Manggar, Tritip dan lain-lain. Banyak yang datang. Digoda hanya dengan sedikit harta. Mereka mau lalu kemudian menyerahkan keistiqomahan mereka terhadap agama Islam, murtad dari Islam, lantaran tergoda dengan yang seperti itu. Maka kita katakan, ini hendaknya seorang muslim harus tahu bahwa dia bisa terjerumus ke dalam kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan, atau kemunafikan lantaran entah syubhat, entah syahwat. Kata penulis, istiqomah dimaknai dengan beberapa makna oleh ulama salaf. Di antaranya bahwa istiqomah itu artinya tauhid. Sementara lawu tauhid itu adalah kekufuran, syirik, murtad, dan kemunafikan. Oleh karena itu, keempat hal ini bisa meniadakan atau menafikan tauhid, sekaligus menafikan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi, khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin." Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, maka dia merasa puas. Kalau dia ditimpa dengan suatu cobaan, maka dia berbalik ke belakang. Dia rugi dunia maupun akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ini bentuk keistiqomahan yang hilang lantaran kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan dan kemunafikan yang kita bisa kelompokkan, bisa dalam syubhat, bisa dalam syahwat. Ada yang bisa kasih contoh? Contoh kekafiran, kemusyrikan, murtad, munafik lantaran syubhat. Tadi saya kasih contohnya di syahwat. Yang bisa dapat ini. Saya tidak mau kasih tahu isinya. Apa contohnya? Mungkin di makanan kali Ustaz? Gimana itu? Makanan. Apakah dikategorikan kepada syubhat atau haram seperti itu?
Hubungannya dengan kekafiran, kemurtadan, kemunafikan, kemusyrikan? Sesuatu yang mungkin diharamkan dalam, misalnya kita tergabung dalam sebuah perusahaan catering tuh Ustaz. Nah, terus ada makanan ini berbumbu, sedangkan bumbunya itu kita tidak tahu apakah mengandung babi atau tidak, seperti itu. Sehingga kita ini sebagai orang awam pun juga udahlah menghalalkan aja bahwa itu tidak masalah, seperti itu. Ragu-ragukan seperti itu. Ada contoh yang lain? Tadi contohnya adalah kita misalnya gabung dalam sebuah perusahaan, kalau kemudian di situ ada bumbu, bukan cuma perusahaan, kita kalau mau beli nasi goreng, kita mau beli apa gitu ya, ada campuran yang entah halal entah haram. Kemudian kita halalin aja. Apakah itu menjatuhkan kita ke dalam kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan, kemunafikan? Nah, sepertinya tidak. Bisa dari adat istiadat, Ustaz. Bisa jadi gara-gara adat istiadat. Misalnya Daerah yang kental dengan adat istiadatnya, terus ada asatiza atau ustadz yang di situ juga membenarkan dengan syubhat ini tidak apa-apa, misalnya gitu. Ahsan. Fadhal. Ini salah satu contohnya. Misalnya ada sebuah acara yang merupakan bagian dari adat istiadat, tetapi dia ditimbang dengan timbangan Islam, dia kekafiran. Dia kemusyrikan, dia kemurtadan. Misalnya acara itu punya keyakinan kalau kita mandi bareng di sebuah laut, laki perempuan, nanti kita bisa tolak balak. Campur baur laki perempuan. Masuk di situ telanjang-telanjang. Masalahnya adalah orang ikut ke situ, padahal nanti kalau maghrib mereka ke masjid, masalahnya yang bikin acaranya itu ustadz juga. Masalahnya yang mengadakan itu diantaranya ada pakai acara doa. Yang doa siapa? Yang dianggap kiainya. Padahal ini acara kemusyrikan. Tapi jadi syubhat di kalangan orang awam. Orang awam kira itu benar. Orang awam mengira itu adalah kebaikan. Lantaran ada orang berpeci di situ. Ada orang bersorban di situ yang menjadi MC-nya misalnya. Atau menjadi ketua acaranya. Di negeri kita ini kan banyak kemusyrikan-kemusyrikan. Dengan adat istiadat. Menghanyutkan hasil-hasil panen dengan tujuan nanti supaya kita tidak diganggu. Supaya nanti panen berikutnya akan lebih besar. Ketika ditanya ini buat siapa Pak? Ada siapa di laut? Sebagian dari mereka mengatakan ya ini buat nanti penunggu kutub-kutub laut. Nanti supaya kita bekerja. Ini adalah bentuk kemusyrikan. Tetapi di sisi orang, terutama orang Islam, dikira itu baik dan dikira itu Islami. Lantaran ada sebagian dai yang justru menjadi tokohnya di situ. Contoh kemunafikan, sebagian dai-dai yang terkenal di Indonesia ini menjadi tokoh-tokoh kemunafikan. Bahkan nifaknya nifak besar. Ketika mereka mengajak kaum muslimin masuk ke dalam ajaran mereka yang disebut dengan ajaran sepilis. Apa kepanjangannya? Sekularisme, pluralisme, liberalisme. Sebagian dari mereka menganggap agama Islam maupun yang lain itu semua sama saja. Semua agama bisa memasukkan pengikutnya ke dalam surga. Padahal di dalam Islam yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Tapi ketika yang ngomong itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama, akhirnya kaum muslimin banyak yang tertipu. Mereka jatuh ke dalam nifak besar. Sebagian dari mereka bahkan menghalalkan khamar yang sudah jelas diharamkan. Sebagian dari mereka mengatakan bolehnya menikah LGBTQ meskipun dianggap sebagai penyimpangan asalkan sakinah, mawaddah, rahmah. Jatuhlah kaum muslimin ke dalam hal-hal yang demikian, kemunafikan. Bahkan ini termasuk bentuk kemurtadan karena menghalalkan yang jelas-jelas Allah haramkan. Lantaran yang menyebarkan syubhatnya adalah siapa? Tokoh-tokoh Islam juga. Termasuk juga itu campur baur Muslim dengan Nasrani. Nanti di gereja bareng, yang satunya ngaji, yang satunya lagi nyanyi, yang satunya paduan suara, sedangkan yang satunya bikin rebana. Jatuh kaum muslimin
ke dalam hal yang demikian? Karena dibawa oleh tokoh-tokoh agama. Hal yang kedua adalah perbuatan bid'ah dan kesesatan. Boleh ditambahin dekat situ, dan khurafat. Termasuk yang bisa menjatuhkan kaum muslimin ke dalam hilangnya sikap istiqomah adalah manakala mereka melakukan perbuatan bid'ah dan kesesatan. Kalau kita kembali ke papan tulis, kaum muslimin jatuh dalam bid'ah dan khurafat itu lantaran syubhat atau syahwat? Dua-duanya. Ada yang jatuhnya karena syahwat, ada yang jatuhnya karena syubhat. Syubhat misalnya mereka meyakini itu bagian dari agama, padahal bukan. Jatuh ke dalam demikian karena syahwat, misalnya di balik perbuatan bid'ahnya ada duit. Ada sebagian kuburan-kuburan yang menjadi tempat komersil. Kaum muslimin melakukan perbuatan bid'ah di sana lantaran cari duit. Dulu guru saya, Al-Ustaz Ja'far Umar Thalib, cerita di salah satu daerah Jawa, kata beliau, ada kuburan yang memang kuburan komersil karena itu kuburannya bisa dikatrol. Jadi nanti kalau orang datang, itu ada yang ngatrol. Kalau kuburan tak angkat, kira-kira apa reaksi antum? Antum ke kuburan, tiba-tiba kuburan tak angkat. Kira-kira bagaimana? Mungkin kalau orang yang memang datang ke situ memang cari wangsit, dianggapnya sebagai kuburan wali. Padahal itu kuburan cuma dikatrol, memang diangkat. Baru nanti dia masukkan duit di situ. Kalau orang-orang sudah pulang, siapa yang ngumpulin duitnya? Masa iya mayatnya? Tentu orang-orang yang kelola kuburan komersil ini. Mereka melakukan perbuatan entah syirik, entah bid'ah, lantaran di situ ada duit. Duit masuk di mana? Syahwat. Kaum muslimin yang datang, mereka mengira memang demikian lantaran syubhat. Karena yang ngajak-ngajak ke kuburan untuk cari wangsit dan cari keberkahan di situ, diantaranya adalah ustadz-ustadz. Bahkan di Balikpapan ini ada ustadz yang memang penghidupannya 1 tahun bisa MM-an lantaran wisata religi kuburannya. Kita bisa kalkulasi kalau dia punya pengajian di Balikpapan, misalnya satu pengajian 1.000 orang. Dia punya 5 titik karena ada 5 kecamatan. Terus setiap tahun diajak 1.000 ini misalnya yang tidak berhalangan 500, 50% saja. 5 kali 5, 2.500. Per orang bayar 5 juta untuk wisata religinya. Antum kalkulasi berapa itu? Berapa duitnya? Hanya untuk wisata ke kuburan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Wa la tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a tsumma la tunsarun." Maka tetaplah engkau wahai Muhammad di atas jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak diberi pertolongan. Surat Hud 112-113. Kata rukun, ada di mana rukun pada ayat ini? Ada di kata-kata wala tarkanu. Boleh dilingkari dulu, ditandai. Rukun itu antum hubungkan dengan wala tarkanu. Kata Allah wala tarkanu. Janganlah kamu cenderung ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim. Kata rukun pada ayat di atas maknanya adalah condong kepada orang-orang yang zalim. Sedangkan perbuatan zalim bisa berbentuk kekufuran. Jadi cenderung kepada mereka maksudnya adalah engkau wahai Muhammad ridho terhadap kekufuran yang mereka lakukan. Apabila mereka merupakan pelaku bid'ah, lalu kamu cenderung kepada mereka, berarti engkau ridho terhadap perbuatan mereka yang merupakan bid'ah, meskipun kamu sendiri tidak melakukan perbuatan bid'ah tersebut. Boleh teman-teman tandai di garis bawahi kata-kata ridho tambah meskipun engkau tidak termasuk.
Karena ada kalanya seseorang dia tidak ikut-ikut di situ, tapi dia ridho. Bahkan dia jadi pendukungnya. Maka dosanya sama. Apabila seseorang dia berkata, saya nggak ikut-ikutan kok. Tapi masalahnya dia jadi sponsor misalnya. Dia ada jadi penyumbangnya, dia donaturnya. Maka dia masuk dalam golongan mereka. Meskipun tidak ikut perbuatannya. Sudah lewat masa Agustusan. Ada beberapa teman-teman yang tanya, bagaimana Ustadz kalau kita dimintai sumbangan? Kita tanya dulu, sumbangannya buat apa? Kecuali sumbangannya sudah jelas. Pak, ini kami mau bikin kegiatan kerja bakti. Nanti yang dibutuhkan adalah konsumsi. Bapak mau sumbang makanan apa? Boleh. Karena kegiatannya mubah, kerja bakti. Kalau sudah proposalnya muncul, akan ada panggungnya, elektonnya, pedangdutnya. Antum sumbang di situ, maka itu menunjukkan keridhaan meskipun tidak ikut. Meskipun gak hadir. Apa yang harus dilakukan? Bilang, mohon maaf Pak, kalau yang seperti ini saya tidak bisa. Karena dalam keyakinan saya, intinya saya nggak bisa. Tapi kalau Bapak minta sumbangan untuk yang lain, misalnya nanti kalau ada kerja bakti, ada apa, boleh. Misalnya ada bikin lomba cerdas cermat anak-anak SD, saya sediakan hadiahnya, bisa. Saya jadi pihak luar, jadi sponsor hadiahnya. Untuk lomba-lomba yang baik. Cerdas cermat pengetahuan, lomba ini, lomba itu. Tapi kalau untuk dangdutnya, maaf, tidak bisa. Termasuk juga, ini kan kebetulan yang disinggung adalah perbuatan bidah. Misalnya di dekat rumah kita ada acara yang kita, di dalam keilmuan kita yakini ini perbuatan bidah. Memang kita tidak jadi penyumbangnya, bukan kita yang ngadakan, tapi masalahnya kita duduk di situ dan kelihatan ridho. Kita hadir di situ dan kita terlihat ridho. Maka kita termasuk di antara mereka dalam dosa, sekutu dalam dosa, meskipun kita tidak mau dibilang sebagai pelakunya. Ustadz, bagaimana kalau seandainya ada kegiatan dekat rumah saya, ada acara yang saya dengarnya itu sih bid'ah. Nah, terus saya diundang. Apa yang harus saya lakukan? Gak boleh datang. Tapi tidak enak Ustadz. Apalagi saya tidak ada kerjaan. Malam itu saya di rumah. Maka kita katakan, keluar dari rumah. Cari kerjaan di luar. Pergi ke rumah sakit. Jenguk orang. Siapa? Tidak tahu. Terserah, pokoknya ke rumah sakit. Nanti kalau ditanya, kemana tadi malam Pak? Bilang saya ke rumah sakit. Oh, ada orang sakit? Iya, ada orang sakit. Antum tidak bohong. Tapi juga tidak nanti dibilang ekstrim. Gara-gara tidak mau gabung, nanti dimusuhin sama, misalnya apalagi itu yang ngadain Pak RT-nya. Anu Pak, ada orang sakit. Oh ya, jenguk kah? Ya kemarin ngeliatin. Ngeliat, masuk kamar ngeliat, habis itu pulang. Asalkan video ini nggak sampai di Pak RT-nya, dia tuh ditanya. Ketiga, termasuk diantara yang menjatuhkan seseorang ke dalam perbuatan yang menghilangkan dia dari istiqomah adalah perbuatan dosa dan maksiat. Ada di mana itu? Kalau kita klasifikasikan syahwat atau syubhat? Bisa dua-duanya. Dikarenakan ada perbuatan dosa yang itu jelas syahwat. Seperti zina. Ada yang karena syubhat. Misalnya tidak mau meninggalkan riba lantaran ada ustadz yang dukung. Seperti tadi ustadznya bilang tidak apa-apa kalau tidak berlipat. Yang haram itu riba kalau berlipat. Ada syubhat seperti itu di Indonesia. Sementara dalam Islam tidak ada. Riba adalah riba. Mau antum 0,5%, 1% sama aja. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba apabila dia melakukan perbuatan kesalahan atau dosa, maka akan ditulis dalam hatinya satu noktah hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba tuqila qalbuhu. Apabila dia bertaubat, dia minta ampun kepada Allah, maka nanti akan bersih hatinya. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Kalau dia tidak minta ampun,
malah terus melakukan perbuatan dosa itu, terus dilakukan, maka akan ditambah pada hatinya noktah hitam tersebut. Sampai akhirnya noktah hitam itu menguasai dan menutupi hatinya. Hatinya dikumpul dengan noktah hitam. Wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan noktah hitam yang ditempel pada hati hamba karena dosa, itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka lakukan itu menutupi hati mereka. Kan ada ayat kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, sesuatu yang rana ala qulubihim itu yang disebut dengan nuqtatun sauda. Apabila seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka dosa-dosa itu nanti ditandai dengan titik-titik hitam pada hati. Kalau dia banyak bertaubat, maka titik-titik itu hilang. Tapi kalau dia tidak bertobat dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa yang sama, atau ditambah dengan dosa-dosa yang lain, maka noktah-noktah hitam itu pun akan menguasai dan menutup seluruh hatinya. Mungkin teman-teman pernah lihat entah konten, entah video, entah eksperimen. Ini kalau seandainya botol ini berisi cairan berwarna hitam. Nah itulah hati yang penuh dengan dosa. Manakala ditumpah dengan air yang lain, terus menerus, nanti lama-lama cairan hitamnya hilang. Dan air yang putih itu disebut dengan taubat dan istighfar. Maka kalau kita jatuh ke dalam perbuatan dosa, jangan bilang, gak mungkin juga diampuni, terlalu banyak sudah dosaku. Kita katakan, perbanyak istighfar. Karena itu nanti akan menjadi air bening yang bisa mengisi botol berwarna hitam, yang berisi cairan hitam, yang nanti lama-lama cairan itu akan hilang. Keempat, yang juga bisa menghilangkan sikap istiqomah, adalah berteman dengan orang-orang yang tidak baik agama dan akhlaknya. Masuk dalam mana ini teman-teman? Ya bisa syubhat, bisa syahwat juga. Kadang orang tahu bahwa temannya nggak bagus. Tapi karena temannya itu mendatangkan harta, jadilah dia syahwat. Atau dia berteman dengan orang yang dia fikir agamanya baik, padahal isinya adalah kesesatan. Jadilah itu syubhat. Karena kita kadang berteman dan berguru kepada orang yang secara zahir seperti orang saleh, padahal pemikirannya tidak demikian. Kita pikir ini adalah, ini Masya Allah karena dia mengaku keturunan Nabi, lalu kita berguru padanya. Padahal yang dia bawakan kepada kita adalah mimpi khurafat. Tidak ada dalil. Tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, Ar-rajulu ala dini khalidihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang bisa dilihat kualitas agamanya, dilihat dari agama sahabat karibnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi sahabat karibnya. Karena sahabat karib akan menjadi penentu baik tidaknya agama kita. Ada perkataan orang Arab, as-sahib sahib. As-sahib sahib. Apa itu as-sahib? Teman. Apa itu sahib? Kalau teman-teman masuk itu tarik apa dorong? Tarik ya? Seandainya di situ ada tulisan Arabnya, maka nanti ditulis ishab. Artinya tarik. Sahib itu artinya menarik. Atau penarik. Jadi teman itu menarik. Menarik kemana? Menarik ke arah yang siapa yang kuat. Tentu kalau orang main tarik tambang, yang menang tentu yang kuat. Kalau kita berteman dengan teman yang baik dan kitanya jelek, maka berbahagialah. Semoga kita tertarik kepada kebaikannya. Tapi kalau kita yang baik, lalu kemudian teman kita yang buruk, lalu kita yang kalah,
Misalnya kalah harta, kalah pamor, kalah ngomong, kalah pinter. Saat kita ngobrol sama dia, nanti lama-lama kita tertarik ke dalam keburukannya. As-sahib, sahib. Siapa yang punya pengaruh lebih kuat, nanti dia akan bisa menarik yang lemah. Maka begini kaidahnya. Kalau kita tipikalnya punya kebaikan, terus kita bisa mempengaruhi orang, maka tidak apa-apa kita berteman dengan teman yang buruk. Harapannya nanti dia ketarik. Tapi kalau kita tahu bahwa kita ini lemah, kita juga dalam circle itu cenderung diem, orang ketawa kita hanya ketawa, kita cuma ngikut aja. Bukan si trendsetternya. Dalam pembicaraan itu kita cenderung yang lemah dalam pengaruh, maka sebaiknya tinggalkan teman-teman yang buruk. Khawatirnya nanti terikut. Yang kelima, yang juga bisa menghilangkan sikap istiqomah adalah cinta dunia dan tamak kepada dunia. Ini sudah kita tuliskan di depan. Dan dunia itu harta, tahta, wanita, atau tambah juga syuhrah, popularitas. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Siapa yang target hidupnya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrahu. Maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Orang yang tujuan hidupnya adalah dunia dan dunia, Allah akan jadikan kefakiran selalu di kedua pelupuk matanya. Meskipun dia kaya. Meskipun orangnya kaya, di atas kertas gajinya besar, pendapatannya besar. Kalau memang yang dia kejar hanya dunia dan dunia, maka kefakiran selalu di depan mata. Saya waktu tinggal di Saudi, kan di sana tinggal kita beberapa keluarga dalam satu apartemen. Apartemen jangan antum bayangkan apartemen kayak di Jakarta. Itu rumah kotak-kotak begitu aja. Satu pintu nanti masuk, naik tangga. Sini keluarga siapa, situ keluarga siapa. Rumah yang paling kecil, maksudnya pintu yang dalamnya paling kecil, itu rumah saya. Karena saya doang yang mahasiswa di situ. Begitu saya buka pintu, nyit, daun pintu hampir nabrak kulkas. Saking kecilnya. Tengok sedikit ke samping kiri, langsung keranjang bawang. Sebelah keranjang bawang, wastafel. Sebelah wastafel, toilet. Begitu masuk satu ruangan, di situ tidur, di situ belajar, di situ punya rumah, di situ nyetrika, di situ satu tempat saja. Karena mahasiswa. Di atas kami ada orang yang punya kamar 3. Di atasnya lagi ada yang kamarnya minimal 2. Kalau kita turun ke garasi, mobil saya yang paling jelek. Mobil saya, apa itu ya? Sonata itu apa ya? Hyundai Sonata, tahun jadul. Sedangkan yang lainnya, Masya Allah, Mazda ini, Mazda itu, punya yang mewah-mewah. Ketika kumpul ibu-ibu, ada ibu-ibu yang bilang, "Mbak, rumahnya kecil gitu, cukup aja Mbak." Ngomong sama istri saya. "Nah, cukup aja Bu." "Cukup ya duitnya ya?" "Alhamdulillah Bu, saya nggak cukup ya." "Berapa gajinya Bu?" "Suamiku itu kalau nggak salah 15.000 real. 15.000 real. Saya mufli 2.000 real. Dia 7,5 kali lipat. Sebagai gambaran, kita dengan gaji 2.000 real saja, itu kalau pergi ke supermarket, bisa beli buah yang buahnya itu multi buah. Bukan buah, multi buah. Mau sekali beli langsung. Pomegranate apa? Delima. Anggur mau anggur ungu, anggur hijau, anggur merah bisa. Kalau beli lauk enggak cuma satu. Kita bisa beli ikan hiu. Dengan 2.000 real sebulan, kita bisa beli ikan hiu kalau kita mau. Beli ikan pedang pun bisa. Ikan pedang itu dijual. Ikan tuna yang besar-besar kita bisa beli. Ayam, burung puyuh kita beli. Ada orang 7,5 kali lipat gajinya, mereka bilang kurang. Apa yang kurang di situ? Kurangnya merendahkan dunia di hadapan mata. Karena kita bayangkan teman-teman, dengan 2.000 real kita bisa punya rumah kecil meskipun sekali pada. Itu masih banyak yang bisa
kita dapatkan kalau kita pergi ke supermarket. Apalagi 15.000 real. Seharusnya bagi orang yang demikian itu sudah lebih, sangat lebih dari cukup. Tapi mungkin ya, dunia kita yang berbeda. Cara kita memandang dunia yang mungkin berbeda. Kemudian kata penulis, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Orang yang tujuan hidupnya hanya dunia, maka dia mendapatkan dunia hanya sebatas yang Allah tetapkan untuknya. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu. Dan barang siapa yang niat atau tujuan hidupnya adalah akhirat, jama Allahu lahu amrahu. Maka Allah akan kumpulkan urusannya. Allah satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan ada dalam hati. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Bukan dia yang kejar dunia yang kejar dia. Dan kita dapati Masya Allah sebagian asatizah kita itu, banyak yang mereka itu fokus dalam dakwah, dunia yang datang kepada mereka, nawarin dunia. Mereka yang bilang, aduh khalas, saya terlalu banyak, bingung saya mau ngapain. Haji sudah, umrah sudah, rumah sudah, mobil sudah. Punya yayasan, punya ini, punya itu. Lalu mereka datangin dunia, maaf. Cukup bagi saya. Banyak asatizah di luar sana yang begitu. Kenapa? Karena mereka tidak menjadikan dunia sebagai fokus dalam urusan mereka. Mereka fokusnya dalam dakwah dan urusan akhirat. Dunia yang datang, dunia yang minta-minta untuk dia masuk ke dalam mereka. Mereka yang tidak mau. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saya lanjutkan. Yang keenam, yang bisa menjatuhkan seseorang dalam sikap tidak istiqomah adalah syahwat dan syubhat. Sebagaimana yang ditulis di depan. Meskipun saya lebih condong bahwa kalau diklasifikasikan hal-hal yang bisa menghilangkan istiqomah ini hanya dua ini saja. Kalau nggak syahwat, syubhat. Sedangkan yang lain masuk di dalamnya. Syubhat dan syahwat adalah penghambat dan pencegah yang bisa menghalangi dari istiqomah. Seseorang yang berjalan di atas jalan yang lurus terus menerus, dia akan selalu dibayangi oleh syubhat dan syahwat yang dapat memalingkan dan mencegahnya dari jalan Allah yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili." Dan sungguh inilah jalanku, jalan Allah yang lurus, maka ikutilah.
Janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai beraikan kamu dari jalan Allah. Surat Al-An'am ayat 153. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi." Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis dengan tangannya. Tsumma qala, "Hadza sabilullahi mustaqiman." Setelah membuat garis satu yang lurus, maka beliau bersabda, "Ini jalan Allah yang lurus." Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Lalu beliau membuat garis-garis menyamping di kanan dan di kirinya si garis satu yang lurus tadi. Kemudian beliau bersabda, "Hadhihi subul mutafarriqatun laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi." Ini adalah jalan-jalan ke kanan ke kiri yang mencerai beraikan, yang sesat. Tidak ada satupun dari jalan ini kecuali di dalamnya ada syaitan yang senantiasa menyeru untuk masuk ke dalam jalan tersebut. Tsumma qara'a qaulahu ta'ala. Selanjutnya Nabi SAW membacakan firman Allah, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Ini gambaran dari Nabi SAW bahwa siapapun yang berusaha istiqomah pasti akan ada hal-hal yang menjadi bayang-bayang untuk dia keluar dari istiqomah itu. Alasan simpelnya begini. Kalau orang sudah kufur, syaitan gak tertarik. Ngapain syaitan godain orang kufur? Oh sudah kufur? Itu tidak. Syaitan mah gak tertarik sama orang Nasrani. Kenapa gak tertarik? Orang sudah kufur. Syaitan lebih tertarik sama orang Muslim. Supaya dia jatuh ke dalam jalan syaitan itu. Kalau seandainya tidak bisa jatuh ke dalam syaitan yang sifatnya syahwat, dibikinnya syubhat. Yang mana yang memungkinkan? Karena orang yang bodoh, yang jahil terhadap agama, gampang jatuhkan ke dalam syubhat. Kan jahil, soalnya nggak ngaji. Soalnya kalau ngaji, ilmunya dapat, itu kayak ada alarmnya. Ini salah deh. Ini kayaknya nggak benar deh. Ini syubhat ini. Ada alarmnya kalau orang ngaji. Tapi jangan merasa selamat. Karena orang ngaji juga masih punya syahwat. Makanya dai berzina itu ada. Makanya muslimah meskipun dia bercadar berzina itu ada. Bahkan di zaman Nabi SAW. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dua-duanya ini. Menyelamatkan ini maksudnya gini. Kita tidak mungkin hilangkan ini. Sebuah syahwat pasti datang kepada kita. Tinggal bagaimana Allah menjaga kita. Makanya berdoa, zikir pagi petang itu apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah jangan bebankan aku pada diriku sekejap mata pun. Soalnya kalau aku dibebankan sama diriku, maka aku akan jatuh ke dalam syahwat. Kalau enggak ya syubhat. Kemudian fitnah syahwat adalah fitnah keduniaan. Seperti harta. Sudah tadi ya. Kedudukan. Ini apa? Tahta. Pujian. Sanjungan. Kita tambahin di sini berarti. Termasuk di antara syahwat adalah senang dipuji. Sanjungan. Kemudian wanita sudah ada di sini. Dan lain-lain. Sedangkan fitnah syubhat, misalnya fitnah tentang pemahaman. Pemahaman salah gara-gara salah siapa? Salah pilih guru agama. Fitnah syubhat juga masuk ke dalam kesalahan dalam keyakinan, aliran, dan pemikiran yang menyimpang. Ini gara-gara salah guru agama. Berguru kepada dai-dai yang salah. Fitnah syubhat, diantaranya fitnah kesesatan, maksiat, kebid'ahan, kezaliman, kebodohan, keyakinan, pemikiran, serta pemahaman yang sesat, aliran yang sesat, dan lain-lain. Dan fitnah syahwat membuat rusak niat,
dan tujuan dalam ibadah kepada Allah. Sedangkan fitnah syubhat merusak ilmu dan keyakinan. Fitnah syahwat ini merusak niat dan ibadah. Sedangkan syubhat ini merusak keilmuan dan pemikiran. Maka berhati-hatilah. Iqamat masih 7 menit, saya tambahkan yang di luar dari apa yang tertulis di buku dan yang ada di papan tulis. Termasuk yang bisa menghilangkan konsistensi kita di atas sunnah atau menghilangkan keistiqomahan kita adalah saya nggak tahu mau saya letakkan di mana. Apakah saya letakkan di syubhat ataukah saya letakkan di syahwat? Antum nanti pikir sendiri. Di antara yang bisa menghilangkan keistiqomahan itu, di antaranya adalah saya istilahkan kalah dari awal. Kalah dari awal bikin kita nggak konsisten seterusnya. Contohnya, waktu saya pertama kali pulang dari Jogja dan sudah ngaji, saya orang Bugis yang sepupu itu kakak, ipar itu kakak, bahkan tetangga juga kakak. Maksudnya semua dianggap keluarga. Sehingga tidak bisa membeda-bedakan mana mahram mana bukan. Tantangan saya pulang adalah kalau saya kalah sekarang, maka seterusnya saya akan kalah. Ketemu dengan sepupu yang saya tahu itu bukan mahram. Kalau sekali saya salaman, maka seterusnya salaman terus. Akan kalah. Sedangkan sekarang saya sudah tahu bahwa itu nggak mahram, bahwa ini sepupu-sepupu perempuan nggak ada yang mahram. Saya pulang ketemu dalam acara keluarga. Ada yang mau salaman, "Dek, gimana kabarmu?" Langsung saya begini saja. "Alhamdulillah Kak, sehat." Tidak mau sentuhan Kak? Enggak Kak, tidak bisa. Karena kita bukan mahram. Bukan mahram, apa itu bukan mahram? Bukan mahram itu maksudnya bukan mahram. Jadi kita itu boleh nikah. Siapa yang mau nikah sama kamu? Kamu kecil saja, aku yang cebok. Baru mau nikah sama kamu waktu gede, tidak mungkin. Pokoknya kita tidak mahram Kak. Berarti tidak boleh sentuhan ini? Tidak boleh Kak. Oh gitu. Pokoknya boleh. Tangan saya langsung diambil, pokoknya boleh. Tapi kan yang penting saya menang dulu nih. Menang bahwa saya bisa mempertahankan keyakinan saya di hadapan orang-orang yang seperti ini. Yang sepupu-sepupu yang mungkin gak ngerti. Lebaran berikutnya, saya tetap menang. Soalnya saya gak kalah dari awal. Lebaran berikutnya, mereka sudah, "Dek, Assalamualaikum." Mereka sudah tahu, oh ini gak bisa disentuh. Kalau antum dari sekarang setelah ngaji, Kak, masih salaman. Kakak ipar, salaman. Insya Allah seterusnya, kalah terus. Antum tidak akan pernah konsisten. Soalnya antum kalah dari awal. Berarti gimana sekarang? Nah, karena terlanjur kalah dari awal, bikin sekarang antum menang. Lebaran besok, bukan mahram, tidak boleh salaman. Kata Nabi SAW, jika kepala seseorang dari kalian ditusuk dengan jarum dari besi, maka itu lebih pantas untuknya daripada bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Nah, kalau nanti antum salah guru agamanya bilang lagi, itu kan kalau nafsu. Kalau nggak nafsu, nggak apa-apa dong. Dulu guru saya salah satunya begitu. Karena beliau mengatakan, kita sepupu itu tidak mahram. Tapi kalau misalnya kita boncengan, terpaksa, tidak syahwat itu tidak apa-apa. Guru saya yang ngomong gitu. Tapi guru waktu belum ngaji sunnah ya, maksudnya. Datang lagi pas lebaran, istrinya paman saya. Istri paman itu mahram atau bukan? Istri paman. Ini bukan bibi ya. Bukan saudari perempuannya bapak, bukan. Atau saudari perempuannya mama, bukan. Ini istrinya paman kandung. Itu mahram atau bukan? Bukan.
datang tante saya, yang istrinya paman saya. Datang. Pit. Saya langsung mencicing lari. Masuk ke kamar. Karena kalau Acil takut juga. Takutnya kalah. Supaya tidak kalah, lari dulu. Sekian 1 jam, 2 jam dia ada di rumah itu. Begitu dia sudah masuk mobil lagi, pulang, baru saya muncul. Baru dia bilang gini, nah itu nah Fitra nah, kok baru kelihatan. Maksudnya Fitra itu saya. Nah itu nah, kok Fitra kok baru kelihatan. Tadi Cil di kamar. Tapi karena dia sudah dalam mobil, tidak mungkin lagi dia turun. Tahun depannya, dia datang. Saya tidak bisa lari karena terlanjur berpapasan. Pas berpapasan, untung dia bilang gini, Pit, Acil gini aja ya, karena Acil sudah wudhu. Oh iya Cil. Kan dia bilang sudah wudhu. Lebaran berikutnya, sebelum dia datang, saya wudhu dulu. Begitu dia datang, Cil, saya sudah wudhu. Oh, mau sholat duha kan? Iya. Sebenarnya tidak mau, masuk kamar terpaksa sholat duha. Sebelum dia direncanakan, daripada bohong. Tapi yang penting kita menang mempertahankan apa yang sudah kita tahu. Karena kalau kita kalah dari awal sekali, berikutnya akan kalah terus. Ini saja kronologi yang saya mohon maaf. Sebenarnya masih ada lagi, tapi insya Allah kalau saja ini. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.